Hai pemirsa setia TVRI, jumpa lagi dengan saya Andrea Paramesti, masih dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Pemirsa Cerdas Indonesia, hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Jember, Jawa Timur. Di sana ada salah satu perusahaan pemula berbasis riset PPBR yang khusus mengembangkan pupuk organik berbasis limbah belotong, yaitu limbah sisa produksi gula tebu yang sangat berlimpah dan kaya nutrisi. Tujuannya sudah pasti yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah, khususnya tanah di perkebunan tebu. Materi ini sangat bagus dan pastinya sangat bermanfaat bagi Anda yang berprofesi sebagai petani, khususnya petani tebu, agar tebu tumbuh sehat dan produktivitasnya semakin meningkat. Coba kita sama-sama simak yuk hasil liputannya. Industri tebu memiliki peran sangat penting dalam mata rantai ekonomi. Untuk itu, tebu menjadi salah satu tanaman andalan bidang pertanian di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai bahan baku utama produksi gula, bioetanol, vetsin, dan produk turunan lainnya, budidaya tanaman tebu menjadi salah satu tanaman potensial yang harus mendapatkan perhatian serius. Atas dasar itulah, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri ini berkolaborasi membangun kemitraan terpadu dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga produktivitas tebu yang maksimal, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu usaha untuk mencapai hasil yang diharapkan, Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Dadan Nugraha, memberikan perhatian khusus dengan melibatkan periset dari Pusat Riset Rekayasa Genetika untuk melakukan pendampingan atas penemuan formulasi pupuk alami, belotong, yaitu pupuk dari limbah pengolahan gula yang dilabeli dengan nama Basis Crop, Bacterial Synergy for Increasing Sugarcane Growth and Production, sinergi bakteri untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tebu. Jadi melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau PPBR yang sudah dijalankan oleh BRIN sejak tahun 2022, memang sudah cukup banyak hasil-hasil riset baik yang berasal dari BRIN maupun hasil-hasil riset dari luar BRIN yang kemudian kita dorong masuk ke market melalui kewirausahaan berbasis riset. Nah, apa yang diberikan oleh BRIN di samping skema pendanaan yang kita berikan kepada perusahaan pemula berbasis riset, kita juga memberikan pendampingan teknis, pendampingan oleh para periset, para pakar di bidangnya, termasuk juga pendampingan yang non-teknis, termasuk manajemen dan lain sebagainya. Jadi melalui program PPBR yang sudah kita jalankan selama 3 tahun terakhir ini, sudah cukup banyak teknologi dari berbagai bidang ya, baik itu bidang pertanian, peternakan,
kemudian kesehatan, termasuk juga teknologi informasi komunikasi, bahkan ada yang memanfaatkan teknologi satelit juga, yang kemudian perusahaan-perusahaan pemula ini mulai merangkak begitu ya dalam membangun bisnis di tahap awal. Tim dari Basis Crop dengan salah satu produk unggulannya berupa pupuk basis crop pada tanaman tebu ini hadir dalam upaya untuk melakukan pembenahan terhadap fungsi tanah terkhusus pada areal pertanian tanaman tebu di Indonesia. Pastinya kami ingin tahu lebih detail lagi terkait dengan seberapa besar efektivitas dari serapan hara mineral dan juga proses-proses fisiologi pada tanaman tebu, di mana nanti data-data empiris yang kami dapatkan dapat digunakan oleh tim Basis Crop untuk mengembangkan produk ataupun untuk mendevelop produk maupun untuk diseminasi produk secara lebih luas lagi. Uraian kisah di atas bermula dari usaha budidaya tanaman tebu mendapat tantangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut terukur dari produktivitasnya yang semakin menurun dan berdampak kepada hasil panen yang semakin menipis. Masalah tersebut bukan saja dikarenakan lahan tanam yang tidak ada perluasan, bahkan tak sedikit yang berubah fungsi, baik beralih fungsi menjadi lahan industri dan perkampungan maupun berubah fungsi tanam oleh jenis tanaman yang lain. Belum lagi persoalan hama yang selalu datang berganti dan yang sangat berpengaruh adanya penurunan kualitas tanah atau kesuburan lahan yang terus menurun. Atas dasar itulah, seorang peneliti dari Politeknik Negeri Jember, Triyono Bambang Irawan, melakukan kajian untuk mendapatkan solusi yang tengah dihadapi industri gula tebu tersebut. Selama ini produksi tebu nasional stagnan di angka 70 ton per hektar, tidak bisa naik. Terus akhirnya saya mencoba untuk mengetahui penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu penurunan yang sangat luar biasa pada kesuburan tanah, terutama di tebu lahan kering. Karena hampir sebagian tebu itu tidak di sawah lagi, tapi di lahan kering. Itu kesuburan tanahnya dari rendah menjadi sangat rendah. Itu ditandai dengan karbon organik tanah, juga mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu sendiri. Itu latar belakang sehingga saya mencoba membuat paket teknologi basis crop ini. Tujuannya untuk meningkatkan produksi dan rendemen tebu sekaligus. Dan suatu saat nanti kalau ini berkelanjutan, nanti menjadi sesuatu yang mengamankan kita kepada pupuk sintetik atau pupuk kimia. Nah, pemirsa, sudah dengarkan statement-statement dari orang-orang hebat tadi? Beliau-beliau itu bermental pemenang, bermental juara. Tandanya mencari solusi dalam mensiasati kondisi yang dihadapi. Dedikasinya terhadap profesi tidak diragukan lagi. Yang menjadi pertanyaan kita nih sekarang, memang produktivitas tebu dan komoditas gula nasional itu seperti apa sih kondisinya? Sepertinya baik-baik saja, iya nggak sih? Artinya, di tingkat pasar tidak ada gejolak apapun. Mulai dari supermarket sampai ke tingkat warung eceran, gula tersedia dan mudah didapat. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan dari GM Pabrik Gula Jatiroto, Lumajang, sebagai model pabrik gula yang berada di Jawa Timur. Sekaligus kita lihat proses produksi gula itu seperti apa dan presentase dari setiap periode giling itu sebanyak apa limbahnya.
Pabrik Gula Jatiroto merupakan salah satu pabrik gula di bawah naungan PT Sinergi Gula Nusantara. Saat ini pabrik gula Jatiroto berkapasitas 7.000 ton tebu per hari. Dan kita merencanakan akan menggiling tebu sebanyak 1 juta ton. Salah satu permasalahan adalah saat ini produktivitas tebu yang belum juga naik. Yang disebabkan oleh kurangnya bahan organik dalam tanah. Dalam produksinya, pabrik gula Jatiroto ini menghasilkan produk sampingan, yaitu blotong. Di mana blotong ini per hari dihasilkan kurang lebih 5% atau sekitar 350 ton per hari. Saat ini penggunaan blotong sebagai pupuk organik belum terlalu menarik minat petani karena efeknya yang tidak instan. Petani lebih senang menggunakan pupuk kimia, entah itu yang kandungan nitrogennya, fosfatnya maupun dan sebagainya. Nah ini saya yakin kalau ini berjalan dengan baik, maka petani akan semakin berminat. Dan yang tentunya pada akhirnya adalah kembali pada petani, produksi meningkat, rendemennya meningkat, kesejahteraannya akan meningkat. Pabrik Jatiroto berkapasiti 7.000 TC. Seperti yang kita lihat di belakang, kita masih dalam proses produksi. Proses produksi di pabrik gula Jatiroto berasal dari tebu milik teman-teman regional 1, juga tebu dari rakyat. Pabrik gula Jatiroto menggiling direncanakan sejumlah tebu 10.000 kuintal tebu. Pabrik gula Jatiroto diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, kontribusi yang memberikan keuntungan. Blotong merupakan limbah dari proses produksi gula yang kaya akan nutrisi. Mineral yang terkandung di dalamnya seperti karbon, fosfat, nitrogen, kalium, dan mineral lainnya sangat dibutuhkan oleh tanaman. Di antaranya tentu saja tebu, jagung, bawang, dan palawija lainnya. Pupuk organik seperti blotong merupakan salah satu komponen penyusun tanah yang sangat penting bagi ekosistem tanah itu sendiri. Sebagai sumber dan pengikat unsur hara, pupuk organik seperti blotong sangat diperlukan untuk perbaikan lingkungan pertumbuhan tanaman. Satu dekade ini kami telah melakukan penelitian basis crop yang kemudian diaplikasikan ke beberapa komoditas selain tebu. Secara signifikan di tebu basis crop sudah sangat terbukti. Dalam hal ini kami juga membuktikan pada beberapa komoditas tanaman seperti tanaman pangan dan juga tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yang sudah kami aplikasikan basis crop dan terbukti memberikan hasil yang nyata dan signifikan pada tanaman padi dan juga jagung. Sedangkan pada tanaman hortikultura ada tanaman bawang merah, cabai, dan tomat, dan hasilnya sungguh sangat bagus. Harapannya ke depan dengan adanya teknologi basis crop dapat meningkatkan kesuburan tanah dari pertanian Indonesia dan juga dapat meningkatkan produksi serta produktivitas pertanian Indonesia. Jadi awal mula kita mengembangkan teknologi basis crop ini berawal dari keresahan masyarakat bahwa petani itu semakin lama produktivitas gulanya semakin menurun beserta rendemennya. Jadi kita memanfaatkan penggunaan atau limbah dari pabrik gula untuk dijadikan pupuk blotong dengan cara pengaplikasian dekomposer yang kita semprotkan ke limbah blotong
dan kita fermentasi selama 18 hari sampai 21 hari, jadilah pupuk blotong seperti ini. Produksi dengan cara menambahkan unsur hara yang kurang dari dalam tanah. Sedangkan penggunaan teknologi kami Basiskrop selain untuk menambahkan hara tersebut, kita juga bisa meningkatkan produktivitas. Jadi semakin lama kalau menggunakan teknologi kami, kesuburan tanahnya akan semakin lama semakin meningkat dan penggunaan pupuk kimia secara konvensionalnya semakin lama semakin menurun. Di kebun ini, Kebun Rojopolo adalah salah satu tempat penampungan blotong yang dihasilkan oleh PG Jatiroto. Jadi untuk 1 hektar lahan yang sebenarnya dosisnya ya Pak ya, itu sekitar 35 ton. Tapi ini bisa juga sampai 300 ton juga tidak apa-apa. Karena kami juga mencari referensi juga ya, seperti di Australia contohnya itu mencapai 250 ton blotong per hektar. Pemanfaatan Basiskrop tidak sebatas perkebunan tebu yang berada di Jember semata, tetapi sudah melintas batas hingga masuk ke wilayah Kabupaten Bondowoso dan Lumajang. Secara umum, Basiskrop berdampak positif terhadap lingkungan karena limbah pengolahan tebu yang berlimpah bisa termanfaatkan sebagai penyubur lahan pertanian. Kesejahteraan ekonomi petani pun semakin membaik, bukan saja karena hasil panen jauh meningkat, juga karena mampu menekan biaya pembelian pupuk kimia yang jauh lebih mahal. Pupuk dari Basiskrop yaitu menghemat pemupukan kimia dan juga untuk tujuan pertanian berkelanjutan seperti itu. Karena di Basiskrop ini kita menggunakan pupuk blotong sebagai asupan bahan organik pada areal perkebunan tebu kami dan juga disertai dengan pupuk Basiskrop yaitu yang terdiri dari mikroorganisme tebu yang nantinya mempercepat proses penyerapan terhadap proses penyerapan nutrisi tanaman tebu kami seperti itu. Nah, jadi untuk kelebihan dari Basiskrop ini, sebelum saya menggunakan Basiskrop ini, jadi penggunaan pupuk dalam luasan 1 hektar itu mencapai 700 sampai 1000 kg per hektarnya. Nah, dengan penggunaan Basiskrop ini terdapat penurunan signifikan mencapai 50 sampai 70%, di mana dengan hasil yang penurunan 50 sampai 70% itu hasil dari produksinya itu sama dengan penggunaan 700 sampai 1000 kilo ini. Jadi perbedaan ini bisa menekan biaya tenaga kerja, biaya produksi dan biaya lain-lain sehingga keuntungan yang kita dapat itu bisa mencapai maksimal. Sekalipun industri gula dan budidaya tebu seringkali tersandung persoalan, namun harapan yang diaplikasikan melalui etos kerja jangan sampai ikut tersandung dan mengendur. Harus tetap semangat dan terus berinovasi. Keberhasilan hanya bisa dicapai dengan kebijakan pro di tingkat hulu dan kreativitas di tingkat hilir. Sinergitas yang terarah dan terkonsep dari semua pemangku kepentingan, itulah kunci suksesnya.
Ya, pada dasarnya startup itu harus terus melakukan inovasi. Jadi tidak berhenti di satu produk kemudian selesai begitu ya. Tapi yang kita harapkan adalah teman-teman startup yang sudah mengikuti program PPBR di BRIN, di samping mereka terus mengembangkan bisnisnya, tapi juga terus berinovasi untuk menemukan produk-produk inovatif baru, sehingga kita akan kaya sekali nanti dengan produk-produk inovatif yang bisa bersaing dengan produk-produk sejenis dari kompetitor, khususnya yang datang dari luar. Harapannya penggunaan blotong ini nantinya bisa menekan penggunaan pupuk kimia yang pada akhirnya akan menekan biaya produksi. Biaya produksi turun, namun produktivitasnya meningkat. Ini harapan kita ke depan. Bahwa petani masih enggan menggunakan karena proses dekomposisi dari blotong ini masih membutuhkan waktu. Nah, dengan kita bekerja sama dengan Politeknik ini bisa mempercepat proses dekomposisi yang semula sekian bulan bisa menjadi lebih cepat, sehingga petani bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Bagi pemerintah pusat yang punya otoritas, apalagi pusat semacam BUMN, hampir tebu BUMN, juga swasta, itu sebaiknya memanfaatkan limbahnya sendiri untuk diberikan kepada petani HGU maupun petani rakyat. Sehingga kan sebaiknya memang dari dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya sendiri. Itu yang paling penting daripada kita mencari asupan yang dari luar sistem tebu itu sendiri. Dan untuk yang hilir ya, ini memerlukan effort sungguh-sungguh kepada pihak petani tebu baik HGU maupun TR untuk bisa mengadopsi. Ini teknologi yang paling sederhana dan paling murah, tetapi punya prospek yang sangat menjanjikan. Ini untuk Indonesia. Nah, Indonesia maju. Nah, pemirsa, di hadapan saya ini sudah ada pupuk blotong. Dan di sebelah sini adalah gula dari hasil tanaman tebu. Kemudian, yang ini merupakan pupuk cair yang diformulasikan dari blotong yang sudah dicampur dengan zat tambahan lainnya. Baiklah pemirsa, saran, masukan, dan harapan dari orang-orang luar biasa di atas tadi semoga menjadi renungan, lalu kajian, kemudian aplikasikan agar semua pelaku usaha di industri gula dan budidaya tebu meningkat lebih baik dan sejahtera bersama. Semoga petani Indonesia semakin makmur. Intinya, pelaku usaha startup dan periset, bahkan mungkin juga saya dan Anda, jangan berhenti berinovasi tentang apapun, asalkan hal-hal yang bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan dan kemanusiaan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Amin. Smart people, perubahan seringkali tercipta dari keadaan. Dan keadaan seringkali memicu untuk melakukan percobaan. Berawal dari percobaan, tak sedikit diakhiri dengan keberhasilan, dan keberhasilan adalah pintu meraih kesuksesan. Sampai berjumpa lagi di minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Saya Andrea Paramesti, sampai jumpa. Tanah sehat, Tebu tumbuh subur, panen melimpah, Produksi gula meningkat. petani aku.